Faslun fasal wa tadhurul khamratu idza takhallalat bi nafsiha. Ini ya. Ada apa? Ayo. Wa tadhurul khamratu idza takhallalat bi nafsiha. Wa kadzalika an-nabidhu min at-tamri waz-zabibi wa jildul maitati idza dubiga. Dan khamr, al-khamrah di garis bawahi. Di garis bawahi. Ini at-ta'biru bil khamri afsah. Jadi kalau lebih fasih kalau pakai kata al-khamru, idza takhallal al-khamru ya. Tanpa ta ini ya. Khamr akan menjadi suci idza takhallalat. Takhallalat artinya sarat khallan. Khamr akan menjadi suci jika sudah berubah menjadi cuka. Binafsiha, dengan sendirinya. Adapun kalau menjadi cuka dengan cara diberikan atau dimasukkan benda tertentu atau bahan tertentu, maka statusnya tetap najis. Ini makanya di sini perlu diberi keterangan binafsiha. Amma idza khullilat bitarhi syai'in fiha lam tadhur. Adapun kalau dijadikan cuka dengan dimasukkan bahan tertentu, maka tidak akan menjadi suci. Wa kadzalika nabid, demikian juga nabid. Karena para ikhwah sekalian, al-khamr itu pada prinsipnya yang terbuat dari anggur ya. Jadi khamr itu yang terbuat dari anggur. Selain anggur nanti namanya nabid. Meskipun secara hukum ya dihukumi sebagai khamr. Kalau khamr itu artinya yang terbuat dari asirul inab, perasan apa? Anggur. Dalam surat apa? Yusuf ya mali arani asiru khamra, kan artinya aksiru inaba. Wa kadzalika nabid, demikian juga nabid minat tamri waz zabib, yang terbuat dari kurma atau kismis. Wa jildul maitati idza dubiga, demikian juga kulit bangkai al-maitah. Maitah ma dzubihat atau ma matat bi ghairi zakatin syar'iyyah, yang mati bukan karena disembelih secara syar'i. Idza dubiga, kalau disamak. Ad-dibagu huwa menyamak, artinya izalatu ma yu'affinul jilda. Izalatu ma yu'affinul jilda, affana yu'affinu, membuat busuk. Menghilangkan ma apa-apa, yu'affinu al jilda, yang membuat busuk kulit,
Bisyai'in hirrifin. Bisyai'in hirrifin. Hirrif artinya menyengat lidah, sepah mungkin ya. Lah ini jildul maitah. Jildul maitah dikasih keterangan illa jildal kalbi wal khinzir. Kecuali kulit anjing ataupun babi, maka ini tidak bisa disamak sama sekali. Artinya patokan umumnya gini, dhabitu jildil ladzi yumkinu dibaguhu, patokannya adalah al hayawanul ladzi tanajjasa bil maut, itu saja. Patokannya yang bisa disamak itu adalah binatang yang najis kalau dia mati. Artinya mati di sini ya mati dengan sendirinya. Jadi caranya nanti digosok menggunakan kulit delima misalnya, sampai bekas darah, bekas urat-urat yang membuat kulit menjadi busuk itu hilang. Baru setelah itu nanti dikeringkan. Kalau sudah kering, sekiranya direndam di air dalam tempo waktu yang normal, kok airnya tidak berbau busuk, maka sudah berhasil prosesnya. Kulitnya sudah menjadi suci. Nah, suci di sini berarti kalau misalnya kulit harimau atau kulit ular atau kulit buaya disamak misalnya, lalu dibuat ikat pinggang atau dibuat dompet atau mungkin dibuat jaket, maka sah digunakan untuk sholat. Artinya tidak membatalkan sholat seseorang. Tapi pertanyaannya, kalau sudah suci, boleh nggak dimakan? Misalnya ada bangkai sapi kan, sayang ini kulitnya nggak termanfaatkan, akhirnya disamak, dibuat krecek misalnya. Mungkin ada. Mazhab qadim la, enam. Mazhab jadid la, ada khilaf di mazhab. Tapi yang sahih dan mu'tamad tidak bisa. Ya. Tapi kalau kulit buaya, kulit harimau yang jelas-jelas itu mau disembelih pun juga statusnya apa? Haram. Nah, ini qaulan wahidan. Ma fi khilaf fil mazhab. Wa idza tanajjasa syai'un bi bauli kalbin aw khinzirin aw far'i ahadihima. Kalau sesuatu ternajisi idza tanajjasa syai'un bi bauli kalbin, oleh sebab air kencing anjing, au khinzir atau babi, au far'i ahadihima atau keturunan salah satu dari keduanya, au lu'abihi atau ternajisi dengan air liurnya, au rauthihi atau kotorannya, au araqihi atau keringatnya, au badanihi atau badannya, wa huwa ratbun
sedangkan badannya anjing atau babi dalam kondisi basah, atau badan kita atau barangnya yang dalam kondisi basah, maka ghusila sab'an, dibasuh sebanyak 7 kali, ihdahunna biturabin tahirin tahur, salah satunya dengan menggunakan tanah yang suci, tahur lagi mensucikan. Nah, ini sudah masuk pembahasan mengenai tadhirun najasat atau izalatun najasat. Para ikhwah sekalian, najis dalam madhab terbagi menjadi 3. Ada namanya najasah mughalladah, ada namanya najasah mukhaffafah, ada namanya najasah mutawassithah. Najasah mughalladah adalah najasatul kalbi wal khinziri au far'uhuma au far'ihima au ahadihima ma'a hayawanin tahir. Ini dhabitnya. Najisnya anjing atau babi, atau hasil keturunan anjing dan babi, atau hasil keturunan dari anjing dengan binatang yang suci atau babi dengan binatang yang suci. Maka ini sampai berapa keturunan juga najis. Statusnya najasah mughalladah. Lah, najasah mughalladah, semua anggota badan anjing atau babi kalau tersentuh oleh kita, baik yang basah anjingnya atau babinya, atau yang basah kita, atau dua-duanya basah, maka cara mensucikannya adalah dengan dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan tanah yang suci, artinya suci, tidak ada najisnya, mensucikan, bukan debu mustakmal bekas tayamum, bukan debu mustakmal bekas tayamum. Nah, ini wa idza tanajjasat turabu bil kalbi, kalau misalnya anjing kencing di tanah, lantai yang masih berupa tanah, fayakfihi sab'u marratin bil ma'il khalis, maka cukup disiram sebanyak 7 kali dengan air murni, tidak perlu dikasih tanah lagi yang sudah tanah. Dari sini bisa kita pahami bahwa kalau misalnya kita ada bejana yang dijilat oleh anjing, lalu samping rumah kita ada sungai yang keruh, sebagaimana lumrahnya sungai yang keruh tercampur dengan tanah, maka sekedar terkena 7 kali aliran air itu sudah suci. Perlukah dikasih tanah lagi? Enggak, airnya sudah apa? Keruh. Ada yakfi, tidak perlu dikasih tanah lagi. Atau ada kolam yang besar yang keruh, yang keruh, maka cukup kita masukkan lalu kita gerakkan sebanyak 7 kali, itu sudah cukup, tidak perlu dikasih tanah lagi. Nah, ini wa ma tanajjasa bi bauli sabiyin lam yat'am ghairal labani nudhiha. Nah, ini wa ma tanajjasa bi bauli, baul dikasih garis bawah ini, baul. Wa ma tanajjasa bi baulin, yang ternajisi oleh air kencing. Kata air kencing berarti adapun kotoran bayi laki-laki meskipun masih usia 2 hari, maka najisnya mutawassit. Karena di sini khusus baul saja. Ini kriteria pertama, baul. Berbeda dengan kotoran. Sobiyin, ini kriteria yang kedua, di garis bawahi, sobiyin bi khilafil sobiyah, berbeda kalau sobiyah, bayi perempuan meski baru berusia 1 hari, maka air kencingnya statusnya najis mutawassit. Ya, ini kriteria yang kedua. Lam yat'am ghairal labani. Nah, ini kriteria yang ketiga, belum makan asupan makanan kecuali al-labani, kecuali susu. Walau labana bahimatin, meskipun susu binatang, susu sapi. Susu di sini tidak mesti harus susu ASI, air susu ibu. Meskipun susu sapi atau susu kambing, tidak masalah. Berbeda halnya
Mungkin usia 8 bulan sudah dikasih bubur misalnya, sudah dikasih asupan gizi lain selain daripada susu, maka baulnya, air kencingnya statusnya sudah menjadi najasah mutawassithah. Lah, ditambah satu kriteria lagi, wa huwa dunal haulaini, sedangkan usianya kurang dari 2 tahun. Adapun kalau usianya sudah 2 tahun meskipun belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, maka status air kencingnya sudah dihukumi sebagai najasah mutawassithah, ya. Lah kalau sudah memenuhi syarat, baul bukan kotoran, sobi bukan bayi perempuan, lam yat'am ghairal laban, belum makan apa-apa kecuali susu, wa huwa dunal haulaini, memang usianya belum sampai 2 tahun, nah itu maka cara membersihkannya nudhiha, diperciki, wa huwa rasyuhu bil ma', diperciki air ma'al ghalabati wal mukatsarah, sehingga airnya mendominasi. Al-ghalabah wal mukatsarah, airnya mendominasi area yang terkena najis. Berarti kalau diameternya berapa najisnya, maka airnya sudah sampai memenuhi daerah tersebut. Lah ini najasah mukhaffafah, ya. Wasairun najasat, sairun najasat, adapun najis-najis yang lainnya, ini najasah mutawassithah. Najasah mutawassithah. Lah, najasah mutawassithah nanti ada 2 pembahasan, Mas. Ada najasah ainiyah, ada najasah hukmiyah. Najasah mutawassithah, ada najasah ainiyah, ada najasah hukmiyah. Artinya ainiyah masih ada sifatnya, wujudnya masih ada. Berarti baunya ataupun rasanya ataupun warnanya masih. Ini namanya najasah ainiyah. Najasah hukmiyah, kamu yakin betul di daerah sini ini ada najisnya, saya yakin betul. Tapi karena saking lamanya sudah tidak ada lagi baunya, dah kayak yang bagian yang lainnya. Ini namanya najasah hukmiyah. Dinamakan najasah hukmiyah, wujudnya atau sifatnya sudah tidak ada tapi hukumnya masih tertinggal. Makanya dinamakan najasah apa? Hukmiyah. Najasah hukmiyah gampang, sekali disiram air langsung suci. Antum misalnya punya adik masih ngompol di kasur, dalam tempo waktu 1 tahun mungkin antum yakin daerah situ betul ada najisnya, kok baunya udah tidak ada pesing-pesingnya misalnya, bukan berarti suci, itu masih najis secara hukum. Lo gimana cara membersihkannya? Sudah disentor air, siram air sekali itu sudah beres, ya. Adapun najasah ainiyah, maka harus dipastikan betul-betul benda najisnya hilang dan sifatnya juga hilang. Sifatnya juga hilang, ya. Wasairun najasat tadhuru bil ghusli idza zala ta'muha wa launuha wa rihuha. Ini dalam tanda kutip ini adalah najasah ainiyah. Adapun hukmiyah tadi yang Ustaz jelaskan. Kalau ainiyah berarti masih ada rasakah atau warnakah atau baukah, maka itu harus dipastikan semuanya hilang. Semuanya hilang. Lah, masalahnya Mas, terkadang beberapa najis itu susah dibersihkan, apalagi kalau sudah terlalu lama. Semisal baju putih terkena darah, tidak langsung dicuci saat itu juga, dibiarkan beberapa hari. Lah, yang seperti ini warnanya jelas masih kita lihat. Lah, ini kalau misalnya dicuci kok nggak hilang-hilang, maka nanti dalam pembahasan ini ada nanti istilah marhalatut ta'assur sama marhalatut ta'adzur. Marhalatu ta'assur, ta'assara ya ta'assaru, artinya susah, sama ta'adzur, ta'adzara ya ta'adzaru, artinya tidak mungkin.
Lagi nih pembahasannya gini. Kalau yang tertinggal baunya atau warnanya, bau atau warna, hari raya Idul Adha, misalnya antum dapat jatah daleman, babat, nyuci di sungai. Kamu habis membersihkan babat atau usus atau apalah itu, sudah kamu cuci tangan berkali-kali, bahkan pakai sabun. Sudah kamu cuci, kamu kucek, kok nggak hilang-hilang, maka statusnya dimaafkan. Sampai kapan itu dimaafkan? Kalau sudah kamu cuci 3 kali, bahkan menggunakan sabun, baunya masih ada, maka anggap saja suci. Meskipun kamu cium baunya kok masih ada bau, hadza la yadur. Berapa kali tadi? 3 kali, walau binahwi sabun, meskipun dengan semisal sabun lah. Sama, pakaian yang terkena darah tadi pun sama. Sudah kamu kucek 3 kali, kamu basuh 3 kali, bahkan pakai sabun, tidak hilang juga, maafu, sudah dimaafkan. Karena sudah sampai marhalah namanya ta'assur, susah dihilangkan. Tadi kalau warna atau bau. Beda halnya kalau rasa. Entah gimana cara merasakannya. Atau warna sekaligus bau, gabung jadi satu di satu tempat. Maka ini tidak dimaafkan kecuali kalau sampai fase marhalah namanya ta'adzur. Gak mungkin lah ini dibersihkan lagi. Yaitu kapan? Kalau kamu sudah sampai pada kesimpulan, lah ini tidak bisa kecuali dipotong. Pakaiannya tidak bisa kecuali kalau digunting, ini baru hilang. Nah, maka nggak perlu digunting. Sudah sampai pada level ini, sudah kamu dimaafkan. Artinya sudah dianggap saja seakan-akan sudah apa? Suci. Wala yadurru baqa'u launin au nih penting, ini bukan walo ya. Au salah huruf nanti beda hukum. Wala yadurru baqa'u launin orihin asura zawaluhu. Asura dhabitnya apa? Asura zawaluhu bi an-ghusila thalatha marrat walau binahwi sabun. Sudah dibasuh 3 kali meski menggunakan apa mas? Sabun. Wala yadhurul ma'i'u idza tanajjasa. Dan tidak suci apa? Benda cair idza tanajjasa, kalau sudah terkena najis. Taruhlah satu apa itu? Dirigen minyak, kemasukan setitik darah saja, khalas. Semuanya ya tanajas, tidak bisa lagi disucikan. Karena ini ma'i bukan ma'. Nah, ini ma'i bukan ma'. Taib. Lah ini. Lah, fasal berikutnya mengenai tayammum. Ya, mengenai tayammum. Lah, kemarin itu kan maqasidut taharah, ada wudu, ada ghusl, ada izalatun najasah, ada tayammum. Ini al-maqsadul akhir. Ya. Wudu, mandi besar, izalatun najasah baru saja kita bahas. Sekarang tayammum. Tayammum ini taharah badaliyah. Taharah badaliyah, artinya taharah badaliyah dia taharah alternatif. Ketika tidak memungkinkan seseorang untuk wudu atau mandi besar, maka ya alternatifnya adalah dengan bertayammum. Lah, tayammum secara bahasa artinya al-qasdu. Tayammama artinya qasada. Ya, memaksudkan. Adapun secara istilah adalah isti'malut turabu at-tahuru, isti'malut turab, isti'malut turabi at-tahuri, isti'malut turabi at-tahuri fil wajhi wal yadaini, isti'malu at-turabi at-tahuri fil wajhi wal yadaini
bisyurutin makhsusatin, dengan syarat-syarat khusus. Inilah tayammum. Wa yajibu tayammum, dan diwajibkan tayammum anil hadatsil asghari, dari hadas kecil, wal akbari, atau hadas besar, indal ajzi an isti'malil ma', ketika orang tidak mampu untuk menggunakan air, bisa babi faqdihi fi hadarin aw safarin walil maridi, ketika dia tidak mendapatinya, bisa babi oleh sebab dia tidak mendapatkan air, fi hadarin, baik dalam kondisi mukim, aw safarin, atau dalam kondisi safar, wali maridin, demikian juga bagi orang yang sakit. Lah ini tayammum. Jadi gini, ringkasnya gini mas, sebab diperbolehkannya tayammum ada satu, wa huwa al-ajzu an isti'malil ma'. Al-ajzu an isti'malil ma', tidak mampunya seseorang menggunakan air. Tidak mampunya seseorang menggunakan air. Lah, tidak mampunya seseorang untuk menggunakan air ini bisa karena kehilangan air, bisa babi faqdil ma'. Al-ajzu ini sendiri ada sebabnya, ketidakmampuan itu sendiri ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena tidak ada air. Al-ajzu sendiri atau sababul ajzi itu adalah faqdul ma', tidak ada air. Lah, tidak ada air ini mas, faqdul ma' ini ada dua macam, faqdul hissi sama faqdun syar'i. Faqdun hissi, faqdun syar'i. Faqdun hissi memang tidak ada air sama sekali. Kamu ndaki ke gunung, ternyata lupa tidak bawa air. Pas waktu sholat di sana tidak ada telaga, tidak ada apa, maka ya sudah, kamu mau nggak mau harus tayammum. Ini namanya faqdun hissi, tidak ada air sama sekali memang. Ada namanya faqdun syar'i. Faqdun syar'i. Faqdun syar'i ini ada air, cuma kamu seakan-akan tidak mendapatkan air. Kenapa? Satu, contoh faqdun syar'i ya. Faqdun syar'i, ada air tapi kamu sakit. Ini faqdun syar'i, berarti contoh yang pertama adalah al-marad, sakit. Sakit yang seperti apa yang memperbolehkan tayammum? Sakit yang memperbolehkan tayammum adalah sakit yang mana kalau kamu nanti menggunakan air, kamu khawatir, pertama, terancam nyawamu. Yang kedua, terancam anggota badanmu. Yang ketiga, anggota badannya masih tetap ada, tidak hilang, tapi fungsinya tidak ada. Jadi imma khaufu talafi nafsin, hilang nyawa, atau talafi udwin, hilang anggota badan, atau kehilangan fungsi daripada anggota badan, atau sembuhnya lama, tulu bur'in, sembuhnya lama, atau tambah sakit. Berapa ini? 5, tambah sakit. Atau kalau kamu pakai air nanti akan cacat kulit di anggota badanmu yang nampak, seperti tangan, muka, atau kaki. Kalau ada 6 hal ini, kamu dianggap sakit dan boleh bertayamum. Bahkan sebagian kondisi kalau kaitannya kekhawatiran nyawa, wajib kamu untuk bertayamum. Ada air loh Ustaz, ada air tapi wujuduhu ka'adamihi, adanya dianggap tidak ada. Kenapa? Secara syar'i itu tidak boleh kamu pakai air, nggak boleh pakai air. Sedangkan kaidahnya al-ma'dumu syar'an kal ma'dumi hissan,
Kalau oleh syariat dianggap tidak ada, seakan-akan secara real pun tidak ada. Anggap saja tidak ada air. Ini marad. Atau yang kedua, ya pas mendaki gunung ada sih air yang jual air, cuma biasanya harganya 3.000, nih dijual seharga 10.000. Atau wujidal ma walakinahu yuba'u bi aktsar min thamanil mithal. Air ada tapi dijual melebihi harga standar, sudah, kamu tidak wajib untuk beli, kamu boleh langsung tayamum. Loh ada air loh Ustaz? Iya, anggap saja air tidak ada. Loh kalau nekat beli lalu air sudah menjadi milik dia, lah berarti wajib untuk wudu. Padahal sejak awal dia tidak wajib untuk membeli air tersebut. Taib. Yang ketiga, ya Ustaz kami bawa air, cuma nanti kalau kami gunakan untuk wudu, nanti kami kehausan. Oke, kami nggak kehausan, tapi teman kami kehausan. Sudahlah, berarti kamu tayamum. Kenapa ini? Al-ihtiyaj ilaihi li'atasi hayawanin muhtaram. Air ada, tapi dibutuhkan oleh makhluk hidup yang terhormat. Taib. Loh Ustadz, ada di sana ada telaganya Ustadz, tapi di sekitarnya ada ular berbisa misalnya. Oh ya khalas, berarti kamu boleh bertayamum. Loh ada air? Iya, anggap saja tidak ada. Kenapa? Karena ada hal yang bisa memadharati kamu kalau kamu nekat ke sana. Ayahula bainahuma hailun minah bisabuin aw ghairihi, terhalang oleh binatang buas atau yang semisalnya. Lah ini namanya faqdun syar'i. Kalau hal-hal ini ada, kamu nanti diperbolehkan untuk bertayamum meskipun ada air. Meskipun ada air. Lah ini sudah cukup meringkas apa yang diutarakan oleh musannif di sini, yang sebenarnya tidak menyebutkan beberapa hal yang tadi sudah kita sebutkan. Ya. Lah ini pembahasan selanjutnya ini pembahasan mengenai jabirah. Pembahasan mengenai jabirah. Jadi gini, orang mungkin karena kecelakaan atau jatuh misalnya, maka tangannya atau di anggota badannya harus diperban atau harus diplaster misalnya. Nah yang seperti itu ketika dia mau berwudu, ini kan nanti masalah ini. Soalnya air tidak akan bisa mengenai tempat yang terbungkus oleh perban. Maka seperti ini bagaimana hukumnya? Makanya di sini dikatakan wa idza kana fi badanihi jirahatun. Kalau di anggota badan seseorang ada luka, yadurru bihal ma, yang mana berbahaya kalau terkena air. Ghassala sahih wa tayammama 'anil jarih fil wajhi wal yadaini. Maka caranya adalah dia membasuh anggota badan yang normal, ghassala sahih wa tayammama 'anil jarihi fil wajhi wal yadaini, dan dia bertayamum, tayammama tayammuman kamilan, tayammama tayammuman kamilan, dan bertayamum secara sempurna, ya, mewakili area luka. Fil wajhi, dengan mengusap wajah, wal yadaini, dan mengusap kedua tangan. Wa yakunu tayammumu waqta ghuslil alil, dan tayamum tersebut kapan? Ya di waktu kamu membasuh anggota badan yang ada lukanya, waktu ghuslil alil. Jadi gini, tangan di sini misalnya diperban di sini. Orang sudah basuh muka, pas basuh tangan di sini ada perban. Pas basuh tangan di sini ada perban. Ya. Dan lukanya di sini tidak mungkin, kalau perbannya tidak mungkin dibuka karena lukanya tidak boleh terkena air. Atau taruhlah tidak ada perbannya, tapi lukanya tidak boleh terkena air. Nah, ini apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, kamu wudhu seperti biasa. Kalau sudah sampai di tangan, maka area yang terkena luka ini kamu ganti dulu dengan tayamum. Bayangkan repotnya mazhab Syafi'i dalam bab ini ya.
Antum bisa pindah mazhab ini nanti. Maka kamu tayamum dulu. Tayamum fungsinya apa tayamum di sini? Mewakili area luka yang tidak terkena apa, Mas? Air. Jadi tayamum itu mewakili bukan hanya wudu sama mandi besar loh ya. Mewakili wudu, mewakili mandi besar, juga mewakili membasuh sebagian anggota badan. Diwakili dengan tayamum. Baru setelah itu kamu basuh anggota badan normal yang tidak ada lukanya. Baru kamu lanjutkan wudunya. Nah ini pembahasan mengenai jirahah. Ya. Kalau ada perbanya, misalnya tadi kasus pertama tadi tidak ada perbanya, maka begitu sampai di tangan, kamu tayamum dulu untuk menggantikan area yang sakit yang tidak terkena air. Baru setelah itu kamu mengusap perbanya wajib untuk diusap pakai air. Baru kamu nanti basuh anggota badan yang normal. Berarti ada berapa hal yang harus kamu lakukan di situ? 3 hal. Tayamum menggantikan luka, baru membasuh anggota badan yang normal, mengusap perbanya. Ada 3 hal ini hukumnya wajib. Idza lam yumkin ikhraju, kalau tidak mungkin untuk dilepas. Lah, masalahnya tidak berhenti sampai di sini. Apa hukum sholat kamu yang kamu kerjakan pakai perban tadi itu? Ini yang sebenarnya cukup berat kalau kita mau tamat madhab dalam hal ini. Jadi kondisi sholat orang yang pakai perban, gitu saja mungkin judulnya. Jadi pertama gini, perincian pertama, idza kanatil jabirah fi a'dha'i tayammum. Idza kanatil jabirah fi a'dha'i tayammum. Kayak seperti yang Ustadz contohkan tadi itu. Kalau perbannya di anggota tayamum mana? 2 saja. Al-wajhu wal yadain, wajah dan 2 tangan. Misalnya di sini ada plasternya di wajah, atau di tangan ada perbannya. Maka di tangan ada perbannya, maka kamu lakukan seperti yang sudah Ustadz contohkan tadi itu. Cuma status sholatnya apa? Status sholatnya wajib untuk diulangi nanti kalau sudah sembuh. Jadi antum sabung misalnya, patah tangan, ya, atau koprol, salto, ternyata mukanya nyungsep misalnya, terus ada lukanya di sini. Oh ternyata harus ditambal di sini. Sebulan lagi. Sebulan oke, maaf muskilah ya. Antum wudu dan tadi tetap diganti dengan tayamum seperti yang sudah Ustadz ceritakan tadi, Ustadz sebutkan tadi itu. Setelah kamu sembuh dari luka, sudah dilepas perbanyak, kamu hitung saja berapa hari. Aduh ini total udah sebulan. Berarti ya sebulan kali 5 kali waktu sholat diqadha. Wajib untuk diqadha. Coba kira-kira apa alasannya? Alasannya apa kira-kira? Tadi anggota yang ada lukanya, tadi kan normalnya diwakili dengan apa tadi? Tayamum. Masalahnya tayamum kan yang diusap apa? Wajah dan kedua tangan. Lah ini ada perbannya. Jadi air gak kena, debu pun tidak kena. Ini seperti faqidut tahurain, seperti orang yang tidak mendapatkan 2 alat suci, tidak dapat air, tidak juga dapat debu. Karena anggota badan yang sakit tadi itu air tidak kena, debu pun juga nggak kena. Maka wajib untuk mengulangi sholat ya selama apapun dia memakai perban tersebut. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata perbannya di luar anggota tayamum, taruhlah mungkin di jempol kaki. Taruhlah di jempol kaki. Lah ini ada perinciannya. Ada perinciannya, jangan khawatir. Pertama, kalau ternyata plasternya ini seukuran ngepres lukanya, pas di lukanya. Misalnya diameternya berapa? Sekian senti, panjang lebarnya sekian senti, dipaskan tidak lebih.
maka udah sholat kamu tidak perlu diulangi nanti. Idza kanatij jabiratu qadral illah fala tu'idus shalah. Kalau ternyata jabirahnya seukuran lukanya, sholat tidak perlu diulangi. Tapi bisa nggak kira-kira ini? Sa'ab hada. Taib. Lebih kalau misalnya mau nggak mau kita harus mengambil area yang normal untuk sekedar untuk jadikan perkat. Oke, ngambilnya sebutuhnya atau melebihi kadar yang sebutuhnya. Oke, kalau ternyata ngambilnya cuma sebutuhnya saja, ala kadarnya saja, yang penting untuk merekatkan perbanyak tadi atau plasternya tadi, maka sebelum kamu pakai perban atau plaster, kalau kamu sudah wudhu terlebih dahulu, oke, nanti sholatnya nggak perlu diulangi. Tapi kalau kamu memakainya dalam kondisi berhadas, maka wajib untuk diulangi. Yang terakhir, kalau melebihi kadar yang sebutuhnya, artinya butuhnya cuma mungkin 1 cm, kamu ngambilnya lebih daripada 1 cm dari area yang normal, maka ini sama dengan surah yang pertama, maka kamu wajib untuk mengulangi dalam kondisi apapun. Bikhtisar sa'ab. Ringkasnya susah mengambil madhab Syafi'i dalam hal ini. Maka beberapa ulama madhab pun itu memberikan semacam keringanan. Ya sudahlah, ini kayaknya repot kalau seperti ini, kasihan kalau tempo waktunya lama, apalagi sebulan tadi itu dia harus ngulangi sholat selama sebulan. Meskipun gini, karena ada udzur, maka mengqadhanya tidak harus segera. Maka bolehlah kamu cicil, yang penting kamu jangan mati duluan sebelum selesai mengqadha, itu saja. Nah itu. Ini dia pembahasan mengenai jabirah. Ya. Taib, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Taib, kita selesaikan ini dulu ya. Furudut tayamum saya. Furudut tayamum, rukun tayamum. Yang pertama naqlu turab, memindahkan debu. Naqlu turab min ayyi makanin kana. Naqlu turab min ayyi makanin, dari manapun. Ilal wajhi wal yadaini, ya, dipindah ke muka dan kedua tangan. Ya, mau dari tanah, mau dari dinding, mau dari manapun, yang penting ada turabnya. Yang kedua an-niyah, lah ini niat. Wahia niyatus tibahatis sholah. Ini garis bawah ini, niyatus tibahatis sholat. Jangan sekali-kali pas tayamum kamu meniatkan untuk mengangkat hadas. Fatal ini. Kalau kamu pas tayamum niat kamu untuk mengangkat hadas, tayamum kamu tidak sah. Kenapa? Li'anna tayammum la yarfa'ul hadas. Tayamum ini tidak mengangkat hadas. Tayamum tidak mengangkat hadas. Buktinya apa? Kalau kamu pas tayamum sebelum sholat lalu datang air, kamu tidak boleh sholat pakai tayamum tersebut. Kamu harus wudhu baru kamu sholat. Oh, berarti memang tayamum ini tidak mengangkat apa? Hadas. Lalu apa niatnya? Niatus tibahti sholat. Niat supaya dibolehkan untuk sholat atau yang semisal dengan sholat, tidak mesti sholat. Ya. Fa in kanatis sholatu fardhon nawastibahata fardhis shalah. Kalau sholatnya sholat fardu, maka kamu niatnya nawaitus tibahata fardhis shalat. Saya niat insun, ya, tayamum supaya dibolehkan untuk melakukan sholat fardu. Niatus tibahati fardhis shalat. Ya, niat istibahah ini mas sebenarnya ada 3 level, ada 3 tingkat. Karena yang dimubahkan dengan tayamum itu ada 3 macam atau 3 golongan. Yang pertama adalah sholat fardu atau tawaf fardu. Ini yang pertama. Sholat fardu atau tawaf fardu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sholat fardu kifayah atau sholat sunnah atau tawaf yang sunnah. Ini level yang kedua, amalan-amalan yang sunnah. Yang ketiga
itu selain sholat ataupun tawaf yang membutuhkan tayamum, seperti contohnya sujud tilawah, sujud syukur, masul mushaf, qiraatul Quran, dan lain sebagainya. Ini yang ketiga. Kaedahnya gini, kalau kamu tayamumnya niatnya supaya dimubahkan level yang pertama, dengan tayamum itu kamu boleh melakukan apapun. Mau sholat fardu, tawaf fardu, sholat sunnah, fardu kifayah, qiraatul Quran, masul mushaf, itu bebas. Yang mengambil level yang pertama boleh menggunakan untuk yang pertama, kedua, ataupun yang ketiga. Yang mengambil level yang kedua tanya, kamu tayamum tadi niatnya apa? Oh, saya tadi tayamum karena mau sholat duha. Oke ya, kalau kamu niatnya sholat duha, maka dengan tayamum tersebut hanya boleh kamu gunakan untuk sholat duha wa akhwatuha. Apa saja itu? Sholat jenazah, sholat sunnah yang lainnya. Loh, boleh nggak saya gunakan untuk sholat duhur? Nggak boleh. Kenapa? Kamu mengambil level yang kedua, maka kamu hanya boleh melakukan level yang kedua dan yang ketiga. Kalau kamu mengambil yang terakhir, kamu tayamum kenapa? Oh, supaya saya dibolehkan untuk membaca Al-Quran. Oke, berarti kamu ngambil yang level yang ketiga saja. Jangan sholat duha pakai tayamum itu. Jangan sholat istikharah, khusuf. Ya, dengan tayamum tersebut. Karena kamu mengambil level yang ketiga, maka hanya diperbolehkan untuk melakukan yang tingkatan yang ketiga. Kedua tidak boleh, apalagi yang pertama. Wa yajibu qarnuha biwad'il yadi 'ala turab wastidamatuha ila massi syai'in minal wajhi. Lah, niat itu dari mulai kamu ngambil ini sampai kamu mengusap ke muka, itu niatnya tidak boleh lepas. Niatnya tidak boleh lepas. Harus ada istidamah. Ini istidamah itu pokoknya tidak boleh absen niatnya. Loh, pertanyaannya, kalau di tengah-tengah pas ngambil turab niat masih ada, di pertengahan lupa, ada lagi pas sampai di muka. Yang seperti itu kalau di madhab nanti ada dua qaul. Yang pertama pendapatnya Ibnu Hajar, harus diulangi lagi dari awal. Yang kedua pendapatnya Khatib. Kalau Khatib dalam madhab Syafi'i adalah Khatib Asy-Syarbini, pengarang kitab Al-Iqna atau Mughnil Muhtaj, Syarah Minhaj. Kata Khatib, tidak apa-apa, tidak perlu diulangi lagi. Yang penting sebelum sampai ke muka harus sudah diperbarui niatnya. Harus sudah diperbarui niatnya. Yang ketiga, masul wajhi, mengusap wajah. Bedanya sama wudhu. Kalau wudhu air harus merata sampai ke pangkal-pangkal bulu yang ada di muka. Kalau tayamum tidak perlu. Li'anna tayamum ini rukhsah. Wa rukhsah mabniyah ala takhfif. Namanya rukhsah itu ya pokoknya diperingan, diringankan. Ya. Yang keempat, masul yadaini ma'al mirfaqaini, mengusap kedua tangan beserta siku. Mengusap kedua tangan beserta siku. Ini dia. Lah mazhab Syafi'i memang sampai siku, Mas. Mazhabnya Imam Malik sampai qu' saja. Hadza sama bil qu'. Mazhab Syafi'i harus dua kali. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain. Mazhab Maliki cukup sekali. Mazhab Syafi'i harus pakai tanah yang berdebu. Debu. Harus pakai debu. Mazhab Maliki pakai batu kali saja bisa. Jadi dulu di Mauritania tuh, di masjid-masjid tuh banyak batu itu. Kalau pas musim dingin, orang nggak wudhu, langsung gosok batu itu. Gosok batu, nggak ada debunya ini, sampai halus itu batunya itu. Ada sanawat ya aneh. Itu bertahun-tahun digosok terus itu. Sudah, gini. Entah, simple kalau dalam madhabnya Imam Malik. Ya, mau. Anak kuntu malikian. Kuntu malikian sumata syafa'tu. Soalnya di Mauritania dulu belajarnya fikih maliki. Ya. Kenapa? Sebenarnya logis. Karena dalam Al-Quran bagaimana firman Allah? Fatayammamu sa'idan thayyiban wa sa'id kullu ma sa'uda ala wajhil ardi. Sa'uda muncul, yang muncul dari atas muka bumi.
Makanya kullu ma sa'uda ala wajhil ardi wa lam tadkhulhu yadul basariyah. Belum kena campur tangan manusia, itu boleh kalau mereka kayak batu kali atau apa, itu bisa digunakan untuk tayamum. Kalau madzhab Maliki, madzhab Syafi'i fatayammamu sha'idan thayyiba, kata Imam Syafi'i fatayammamu turaban tahura. Nah, dalam madzhab kalau tangan sampai di siku dan harus 2 kali pengambilan debu. Tertib yang kelima adalah tertib urut. Jadi caranya gini, ya, taruhlah ini debu, ambil debu. Bu. Lah, ini kan tebel ini. Antum kalau langsung usap nanti kayak orang bedakan nanti. Ada nanti namanya takhfifut turab, sunnah, menipiskan debu. Gimana caranya? Bukan gini. Habis debunya nanti. Ini ditiup. Kalau enggak diginikan. Ini caranya, ditipiskan. Baru setelah itu mengusap muka. Pas mengusap muka jangan gini. Ini kan bagian dari wajah, bibir ini loh. Ini harus kena ini. Ini harus kena. Ya. Baru nanti ngambil lagi. Jari 4 jari disatukan kecuali jempol. Ini pun juga sama. Cara ngusapnya gini. Dibalik ke sini, baru nanti jempol ketemu jempol. Ini pun sama. Baru setelah itu tasbik. Diginikan. Hadza wa tayammum indana fil madhhab. Khalas, yani tafaddalu bi su'al idza kana li